Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du.
Wa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jum'ah di masjid yang Allah muliakan ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ujmanya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib melanjutkan khutbah pada kali ini, khatib mengajak dan berwasiat kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir pada kesempatan kali ini, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan nilai takwa kita kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempunyai hak untuk merdeka. Merdeka dalam artian pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu yang lalu bangsa kita bergembira, bersuka cita, dari kota hingga kampung bahkan pelosok desa, merayakan kegembiraan telah mendapatkan kemerdekaan dari para penjajah dan para orientalis. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hakikat untuk kita sebagai orang Islam? Kemerdekaan itu apa? Sudah jelas di dalam undang-undang kita bahwa kemerdekaan itu merupakan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Campur tangan Allah yang diutamakan oleh para pendahulu kita, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap perjuangan-perjuangan para ulama-ulama kita, para pejuang-pejuang kita, yang mudah-mudahan mereka yang ikhlas untuk memerdekakan bangsa ini diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah kewajiban kita untuk menjaga kemerdekaan ini. Bukan hanya kemerdekaan dari penjajahan, tapi juga kemerdekaan bagaimana kita bisa melakukan hal yang terbaik, memfungsikan potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita berupa jasmani kita dan juga ruhani kita. Allah menciptakan manusia begitu sempurna. Allah memberikan apapun buat hambanya yang ada di muka bumi ini. Allah tidak meminta yang lain,
kecuali kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk kemerdekaan kita. Sebab Allah sudah memberikan peringatan kepada kita semua. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah, pasti dia akan ditambah nikmatnya. Kalau kita mensyukuri kemerdekaan ini dengan beribadah kepada Allah, menggunakan potensi-potensi yang ada dalam diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita harus yakin dan wajib yakin Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Maka ketika kita mendapatkan musibah, marah bahaya, atau apapun yang sifatnya cobaan buat kita, mari kita kembalikan kepada kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sejauh manakah kita mensyukuri akan nikmat ini? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita kufur atas nikmat Allah, maka siksa Allah sangat pedas, siksa Allah sangat mengerikan buat kita. Negara kita adalah negara yang aman, sumber dayanya berlimpah, manusianya juga berlimpah. Ini adalah suatu nikmat yang perlu kita syukuri. Bahkan negara kita adalah negara muslim terbesar, yang ini merupakan aset untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dengan kekuatan yang kami miliki, iman yang kami miliki, umat muslim yang terbanyak ini, ya Allah, jadikanlah kami, negara kami, bangsa kami, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah dengan doa itu Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan, dengan catatan dan syarat berlaku, yaitu senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah dan juga kebaikan-kebaikan kepada manusia. Karena mensyukuri itu bukan hanya untuk diri sendiri, jamaah sekalian, tapi mensyukuri itu bagaimana mempunyai efek terhadap orang lain yang di luar diri kita. Kalau kita mensyukuri saja dan dampaknya hanya untuk kita, maka syukur kita belum sempurna. Bersyukur ini mempunyai efek yang baik terhadap diri kita dan juga orang lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna kemerdekaan yang kedua adalah menjalin persatuan dan kesatuan. Di dalam sejarah dicatat bahwa bangsa kita 350 tahun dijajah oleh penjajah Eropa, bahkan juga ada yang dari Asia. Dan kita telah belajar banyak mengapa begitu lama kita terjajah, karena di situ kurangnya persatuan antar anak bangsa saat itu. Dan ini sudah Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Modal kita umat Islam paling banyak di dunia, iman kita mungkin paling hebat di dunia. Inilah kekuatan kita untuk menyatukan batin kita, untuk menyatukan ruhani kita sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti efeknya adalah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan satu negara ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentunya kemerdekaan itu bukan kebebasan. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita membuat dua pilihan, hamba Allah ini memboleh memilih. Silahkan kau kafir, silahkan kau beriman, silahkan kau bermaksiat, silahkan kau berbuat baik. Tapi tentunya kedua ini mendapatkan konsekuensinya masing-masing. Artinya kemerdekaan itu bukan sebebas-bebasnya, tapi kemerdekaan itu justru kita melakukan hal-hal sesuatu apapun sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum agama yang kita anut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa dasarnya kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah? Kita sering baca ayat ini, lakum dinukum waliyadin, dalam surat Al-Kafirun. Ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh orang-orang kafir, "Hai Muhammad, bisakah kita tukaran keimanan kita? Anda beribadah sesuai dengan keimanan kami, dan kami beribadah sesuai dengan keimanan Anda, kurang lebih 1 tahun bergantian." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Bukan melarang, tapi silahkan kau beragama dengan sesuai keyakinanmu, aku beragama sesuai dengan keyakinanku. Terjadilah di situ persatuan dan kesatuan. Allah lah yang akan membolak-balikan hati-hati hambanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga unsur ini, mensyukuri nikmat Allah, menjaga persatuan, dan yang ketiganya adalah kemerdekaan, pada hakikatnya adalah ketenangan hati dan jiwa. Jemaah sekalian begitu tenang masuk ke masjid ini. Kenapa? Karena memang ada jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan negara. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain. Mereka melaksanakan ibadah begitu sulit. Mereka melaksanakan sholat begitu sulit, diintimidasi, bahkan dibubarkan. Tapi kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala sholat dengan penuh kekhusyuan dan ketenangan. Bisa menggunakan suara yang begitu keras, bisa menggunakan tempat yang begitu luas. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri sebagai anak bangsa yang diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua, khususnya jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, menggunakan momen kemerdekaan ini untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk menjalin persatuan dan membuat hati dan jiwa kita semakin tenang. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasi'un alim wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdi mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fadal muttaqun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat.
وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أكفنا شر الظالمين وأكفنا شر الحاسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.